Pagi itu, di awal bulan Juli tahun 2021, udara Sleman masih menggigis sejuk, menyisakan embun tipis yang berkilauan seperti permata di atas dedaunan hijau. Dari kejauhan, suara kokok ayam jantan bersahutan, memecah keheningan fajar di sebuah dusun yang terletak di lereng Gunung Merapi. Jalanan kampung yang sempit dan beraspal tipis sudah mulai menggeliat. Seorang pedagang sayur keliling dengan sabar mendorong gerobaknya yang berderit, suaranya menjadi musik latar bagi ibu-ibu yang keluar dari rumah-rumah sederhana mereka untuk membeli kebutuhan pagi. Tawa riang anak-anak kecil yang berlari tanpa alas kaki di jalanan basah menambah semarak suasana pagi yang damai itu. Namun, di balik semua kesibukan yang tampak normal, di sebuah kantor polisi kecil yang berdiri kokoh di pinggir jalan utama, sebuah drama kelam akan segera dimulai. Kantor polisi itu sendiri tampak bersahaja, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan sebuah papan nama tua yang sedikit miring. Di dalamnya, beberapa petugas sibuk menata berkas-berkas yang menumpuk di meja kayu mereka, sementara kipas angin tua di langit-langit berputar pelan, menyebarkan aroma kopi dan kertas-kertas lama ke seluruh ruangan. Suasana tampak biasa saja, sampai seorang pria muda dengan wajah yang dipenuhi awan kemuraman melangkah masuk dengan tergesa. Pria itu bernama Andi Pratama. Usianya baru menginjak 30 tahun, tetapi garis-garis kelelahan di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Matanya merah dan sembab, bukti nyata dari malam-malam tanpa tidur yang telah ia lalui. Rambutnya kusut tak terurus, dan kemeja yang ia kenakan tampak kusam, seolah telah menemaninya dalam perjalanan panjang yang melelahkan. Ia berdiri sejenak di depan meja pelayanan, tubuhnya sedikit gemetar, sebelum menundukkan kepala dengan hormat kepada seorang perwira yang sedang bertugas. Suaranya terdengar parau dan nyaris berbisik ketika ia memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia datang untuk melaporkan hilangnya sang istri. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan lirih, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan seluruh aktivitas di ruangan itu. Beberapa petugas yang sedang bercakap-cakap sontak menoleh, menatap Andi dengan sorot mata penuh perhatian. Laporan orang hilang, apalagi jika menyangkut seorang perempuan muda yang memiliki anak kecil, selalu menjadi prioritas utama. Perwira yang bertugas pagi itu adalah Inspektur Budi Santoso, seorang polisi veteran berusia 40-an. Wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa, sebuah kombinasi yang ia dapatkan dari pengalaman bertahun-tahun menangani berbagai kasus. Rambutnya sudah mulai memutih di bagian pelipis, tetapi matanya tetap tajam dan jeli, seolah mampu menembus lapisan kebohongan dan membaca isi hati lawan bicaranya. Ia mempersilakan Andi duduk di sebuah kursi kayu sederhana yang berderit pelan. Tanpa banyak bicara, ia menuangkan air putih dari teko kaca ke dalam gelas dan meletakkannya di depan Andi, sebuah gestur kecil yang menunjukkan kepedulian. Dengan tangan yang gemetar, Andi meraih gelas itu dan meneguk isinya sedikit, lalu menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Inspektur Budi tidak terburu-buru. Ia tahu, seorang pelapor yang hatinya sedang dilanda badai kegelisahan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa merangkai kata. Perlahan, Andi mulai bercerita. Ia bekerja sebagai pengawas proyek bangunan di Kalimantan Timur, sebuah pekerjaan yang menuntutnya berada jauh dari keluarga. Kadang, hanya sebulan sekali ia bisa merasakan hangatnya pelukan keluarga di Sleman. Di rumah, istrinya, Siti Aminah, yang baru berusia 28 tahun, tinggal bersama anak sematawayang mereka, Raffi, seorang bocah lincah berusia 4 tahun yang menjadi pusat dunia mereka. Selain itu, ada juga ayahnya, Rahmat Surono, seorang lelaki berusia 54 tahun yang membantunya menjaga sang cucu dan meneruskan usaha kecil keluarga, sebuah warung bakso dan daging di depan rumah. Kehidupan mereka sederhana, jauh dari kemewahan,
tetapi selalu dipenuhi kebersamaan yang hangat. Biasanya, meski terpisah jarak ribuan kilometer, Andi dan Aminah selalu terhubung. Hampir setiap malam, mereka saling menelepon, bertukar cerita tentang hari yang telah dilalui. Kadang percakapan itu hanya berlangsung singkat, sekadar mendengar suara Raffi yang dengan polos bercerita tentang mainan barunya atau tentang kucing kampung yang sering bermain di halaman rumah. Bagi Andi, momen-momen sederhana itulah yang menjadi penawar lelah setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari Kalimantan. Namun, sejak 3 hari yang lalu, semua komunikasi itu terputus secara tiba-tiba. Nomor telepon Aminah tidak aktif, pesan-pesan yang ia kirimkan hanya menampilkan centang 1, bahkan grup WhatsApp keluarga yang biasanya ramai dengan canda tawa kini menjadi sepi senyap. Hati Andi berdebar kencang. Firasat buruk mulai merayap di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Seorang ibu muda yang begitu menyayangi anaknya tidak mungkin pergi begitu saja tanpa kabar. Dengan cemas, Andi mencoba menelepon ayahnya. Rahmat mengatakan bahwa 3 hari yang lalu, ia dan Aminah sempat bertengkar hebat. Masalahnya sepele, soal uang. Aminah ingin mengirimkan sedikit hasil dagangan kepada keluarganya di Magelang, tetapi Rahmat menolak dengan alasan kondisi dagangan sedang sepi. Pertengkaran itu, kata Rahmat, membuat suasana memanas. Aminah kemudian disebut marah besar dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa beberapa potong pakaian. Namun, yang membuat Andi sama sekali tidak percaya adalah kenyataan bahwa Aminah meninggalkan Raffi. Menurut Andi, istrinya tidak akan pernah melakukan hal itu. Aminah adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Ia selalu menidurkan Raffi dengan dongeng-dongeng pengantar tidur. Ia selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi putra kecilnya. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan anak yang masih begitu kecil dan rapuh? Malam itu juga, Andi tidak bisa lagi menahan gelisahnya. Ia memutuskan untuk mengajukan cuti mendadak, mengabaikan tatapan heran atasannya. Dengan tergesa, ia membeli tiket pesawat dari Balikpapan menuju Yogyakarta. Perjalanan udara yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam terasa begitu panjang dan menyiksa. Di bandara, ia duduk dengan pikiran yang berkecamuk. Wajah istrinya yang tersenyum lembut terus terbayang di pelupuk mata. Ia teringat saat Raffi berlari menyambutnya dengan tawa riang setiap kali ia pulang. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam karena terlalu sibuk bekerja, terlalu jarang berada di rumah. Ia merasa seharusnya ia ada di samping Aminah ketika masalah datang, menjadi sandaran bagi istrinya. Di atas pesawat, ia menatap hamparan awan putih di luar jendela, bibirnya tak henti merapal doa dalam hati, memohon agar istrinya baik-baik saja. Namun, perasaan was-was itu terus menghantuinya seperti bayangan gelap. Setibanya di Sleman saat dini hari, ia langsung menuju rumah. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Warung kecil di depan masih berdiri tegak, dan lampu teras masih menyala redup. Ayahnya menyambutnya dengan wajah lelah, tetapi suasana di dalam rumah terasa begitu janggal dan dingin. Andi segera masuk ke kamar dan melihat pakaian istrinya masih tersimpan rapi di dalam lemari. Perhiasan kecil pemberiannya saat pernikahan, sebuah kalung emas tipis dan sepasang anting, masih tergeletak di atas meja rias. Dompet dan kartu identitas Aminah juga tertinggal di dalam laci. Semua itu semakin menguatkan keyakinan Andi bahwa cerita ayahnya tidak masuk akal. Seorang perempuan yang benar-benar berniat pergi tidak akan meninggalkan benda-benda berharga dan identitas dirinya. Hati Andi semakin berat, matanya terasa panas. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan darinya. Akhirnya,
Pagi itu, ia memberanikan diri untuk datang ke kantor polisi. Di hadapan Inspektur Budi, ia menceritakan semua detail kejadian itu dengan suara bergetar. Beberapa kali ia harus berhenti sejenak untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Budi mendengarkan dengan saksama tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk pelan. Ia tahu, kasus ini tidak bisa dianggap enteng. Seorang ibu muda menghilang secara misterius. Ada seorang anak kecil yang kehilangan kasih sayang ibunya. Ada seorang suami yang hatinya hancur karena resah. Dan ada seorang mertua yang memberikan penjelasan yang penuh kejanggalan. Semua ini seperti kepingan-kepingan puzzle yang berserakan, dan tugasnya adalah menyusunnya dengan hati-hati. Budi memutuskan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah memeriksa langsung ke rumah Andi. Saat itu, cahaya matahari pagi mulai menembus jendela kantor polisi, menyorot partikel-partikel debu yang berterbangan di udara, seakan menjadi saksi bisu dari awal sebuah perjalanan panjang. Perjalanan untuk mencari kebenaran, perjalanan untuk membuka misteri kelam yang tersembunyi di balik sebuah rumah sederhana di pinggiran Sleman. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya menimpa Siti Aminah. Namun satu hal yang pasti, laporan Andi Pratama telah menjadi pintu masuk menuju sebuah kisah tragis yang kelak akan mengguncang hati banyak orang. Bagi Andi, harapan terakhirnya kini berada di tangan polisi. Bagi Budi, ini bukan sekadar laporan orang hilang biasa. Ini mungkin adalah awal dari sebuah kasus besar yang harus segera diungkap. Siang itu, matahari mulai meninggi, memancarkan panasnya yang terik ketika Inspektur Budi bersama 2 orang anggotanya berangkat menuju rumah Andi. Mobil patroli sederhana mereka melaju perlahan, melewati jalanan kampung yang diapit oleh hamparan sawah hijau dan deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Di sepanjang jalan, pemandangan kehidupan pedesaan yang damai tersaji di depan mata. Warung-warung kecil yang menjual jajanan pasar, anak-anak yang bersepeda sambil tertawa riang, serta para petani yang berjalan pulang dengan cangkul tersampir di pundak. Pemandangan itu seharusnya memberi kesan tenang, tetapi hati Andi yang duduk di kursi belakang terasa sebaliknya. Ia gelisah. Jemarinya tak henti-hentinya mengusap layar ponsel, berharap ada sebuah keajaiban, sebuah pesan masuk dari istrinya, meskipun ia tahu itu mustahil. Rumah keluarga Andi terletak di sebuah dusun di Sleman bagian barat. Rumah itu tidak besar, hanya sebuah bangunan sederhana dengan dinding bercat putih yang warnanya mulai memudar dimakan waktu. Di bagian depan, sebuah warung kecil dengan etalase kaca berdiri, memajang bakso, daging segar, dan bumbu-bumbu dapur. Di sebelahnya, ada sebuah meja besi yang kokoh, tempat biasanya daging dipotong. Bagian tengah rumah berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga, sementara di bagian belakang terdapat kamar mandi dan sebuah kandang kecil untuk memelihara beberapa ekor ayam dan kambing. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, tetapi dari tempat itulah rezeki untuk makan sehari-hari mereka peroleh. Setibanya di sana, mereka melihat Rahmat Surono sedang menaburkan pakan untuk ayam-ayam peliharaannya. Lelaki paruh baya itu bertubuh besar dan tegap, kulitnya legam terbakar matahari. Wajahnya terlihat letih, tetapi ia berusaha menyunggingkan senyum ramah. Namun, saat melihat putranya datang bersama polisi, ia sempat tertegun sejenak. Senyum yang ia coba tunjukkan terlihat kaku dan dipaksakan. Dengan suara yang berat, ia mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Ia berkata bahwa ia juga sangat khawatir dengan keadaan Aminah, menantunya. Ia kembali mengulang cerita yang sama seperti yang ia sampaikan melalui telepon, tentang pertengkaran soal uang, dan tentang Aminah yang pergi dengan marah sambil membawa beberapa potong pakaian. Inspektur Budi mendengarkan dengan tenang,
tetapi matanya yang tajam tidak pernah lepas dari setiap gerak-gerik Rahmat. Dari cara Rahmat berbicara, dari tatapan matanya yang terkadang menghindar, Budi merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Sebagai seorang penyidik yang berpengalaman, ia tahu bahwa ketika seseorang terlalu cepat mengulang cerita yang sama dengan detail yang serupa, itu bisa menjadi pertanda bahwa cerita tersebut telah dipersiapkan sebelumnya. Budi tidak langsung menuduh. Ia hanya meminta izin dengan sopan untuk memeriksa kamar Aminah. Mereka masuk ke sebuah kamar kecil di bagian tengah rumah. Kamar itu sederhana, hanya ada sebuah lemari pakaian dari kayu, sebuah meja rias kecil, dan tempat tidur dengan sprei bermotif bunga yang warnanya sudah sedikit pudar. Pintu lemari pakaian terlihat sedikit terbuka. Memang ada beberapa bagian yang kosong, seolah ada pakaian yang telah diambil. Tetapi di atas meja rias, masih tersisa perhiasan kecil berupa sebuah gelang emas tipis dan sepasang anting, hadiah pernikahan dari Andi. Dompet Aminah juga tergeletak di dalam laci, lengkap dengan kartu identitas dan beberapa lembar uang receh. Inspektur Budi mengerutkan dahinya. Bagaimana mungkin seseorang yang pergi dari rumah karena masalah uang justru meninggalkan perhiasan dan kartu identitasnya? Ia mencatat semua kejanggalan itu di dalam benaknya. Andi, yang ikut masuk ke dalam kamar, menatap semua benda itu dengan hampa. Baginya, benda-benda itu adalah bukti kuat bahwa istrinya tidak benar-benar pergi. Tangannya meraih anting yang masih terletak di dalam kotak kecil bludru. Hatinya terasa perih. Ia teringat saat hari pernikahan mereka, ketika dengan penuh cinta ia memasangkan anting itu di telinga Aminah. Raffi, anak mereka, duduk di sudut ruangan dengan wajah polos. Bocah itu menatap para petugas dengan tatapan mata yang bercampur antara rasa takut dan bingung. Inspektur Budi mendekatinya dengan perlahan, mencoba berbicara dengan suara yang selembut mungkin. Ia bertanya, "Raffi, beberapa hari ini sempat main sama ibu, enggak?" Bocah itu menggelengkan kepalanya pelan. Lalu, dengan suara yang lirih dan nyaris tak terdengar, ia berkata, "Ibu lagi bobo." Kata-kata itu membuat seisi ruangan menjadi hening seketika. Andi menatap anaknya dengan mata terbelalak, hatinya seperti diremas. Budi berpikir keras. Mungkin itu hanyalah ucapan polos seorang anak kecil, tetapi mungkin juga ada secuil kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Setelah keluar dari kamar, Budi berdiri di teras rumah. Ia mengamati lingkungan sekitar. Rumah-rumah tetangga berjarak tidak terlalu jauh, hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kampung yang kecil. Ia bertanya kepada Andi, apakah ada tetangga yang memasang kamera pengawas di rumah mereka. Andi menunjuk ke sebuah rumah di seberang jalan, sebuah bangunan 2 lantai yang lebih besar milik seorang pedagang bahan bangunan. Menurut Andi, rumah itu baru saja dipasangi beberapa kamera CCTV beberapa bulan yang lalu, dan salah satu kamera itu menghadap langsung ke jalan di depan rumahnya. Mendengar informasi itu, Budi merasa seperti menemukan secercah harapan. Jika benar Aminah keluar dari rumah 3 hari yang lalu, pasti ada rekaman yang menunjukkannya. Namun, bila tidak ada, maka seluruh cerita yang dibangun oleh Rahmat bisa runtuh seketika. Rahmat, yang berdiri tidak jauh dari mereka, tampak semakin gelisah. Ia mencoba menahan ekspresi wajahnya, tetapi butiran keringat tipis mulai muncul di pelipisnya. Inspektur Budi menatapnya sekilas, lalu segera mengajak timnya menuju rumah tetangga untuk memastikan rekaman tersebut. Di dalam hatinya, Budi semakin yakin bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Naluri penyidiknya mengatakan bahwa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik hilangnya Siti Aminah. Sementara itu, Andi berdiri mematung,
memandang halaman rumahnya yang kini terasa asing. Ia teringat masa-masa ketika Aminah menjemur pakaian sambil bersenandung riang. Ketika Raffi berlari kecil menyambut ibunya yang baru pulang dari pasar. Ketika mereka duduk bersama menikmati teh panas di sore hari. Semua kenangan indah itu kini terasa hampa dan menyakitkan. Ia merasa rumahnya yang dulu hangat kini menjadi dingin dan mencekam tanpa kehadiran sang istri. Hatinya dipenuhi doa, berharap agar kebenaran segera terungkap. Apapun kenyataannya nanti, ia hanya ingin mengetahui di mana istrinya berada. Baginya, kepastian, sepahit apapun itu, jauh lebih baik daripada kebingungan yang menyiksa jiwa. Di sisi lain, Inspektur Budi sudah menyusun rencana di dalam kepalanya. Setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. Ia tahu, bila benar telah terjadi sebuah tindak kejahatan, maka waktu adalah hal yang sangat berharga untuk menemukan bukti. Langkah pertamanya adalah memeriksa rekaman kamera pengawas milik tetangga. Dari sanalah arah penyelidikan akan menjadi semakin jelas. Budi menatap langit siang yang mulai terik. Angin sepo-sepo membawa aroma masakan dari dapur rumah tetangga. Suasana kampung tampak begitu normal, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi Budi tahu, di balik ketenangan itu, sebuah misteri kelam sedang menunggu untuk diungkap. Sore itu, suasana di rumah tetangga Andi cukup ramai. Pemilik rumah, seorang pria berusia 60-an yang akrab dipanggil Pak Wibowo, menyambut kedatangan Inspektur Budi dan timnya dengan ramah. Rumahnya jauh lebih besar dan megah dibandingkan rumah Andi. Temboknya kokoh berlapis cat baru, dan di bagian atas atap terpasang beberapa kamera pengawas modern. Pak Wibowo dikenal sebagai seorang pedagang bahan bangunan yang sukses dan dermawan. Ia senang membantu tetangganya, sehingga ketika polisi datang meminta bantuan, ia tidak ragu untuk menawarkan kerjasama. Dengan senyum sopan, ia mempersilakan mereka masuk ke ruang tamunya yang sejuk karena pendingin udara. Inspektur Budi menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia mengatakan bahwa rekaman kamera di rumah Pak Wibowo bisa menjadi kunci untuk mengetahui apakah benar Aminah meninggalkan rumah 3 hari yang lalu. Pak Wibowo mengangguk penuh pengertian. Ia menjelaskan bahwa sistem kamera di rumahnya merekam selama 24 jam tanpa henti, dan semua data rekaman disimpan selama seminggu penuh. Mendengar itu, Budi merasa lega. Artinya, masih ada kesempatan besar untuk menemukan petunjuk penting. Seorang anggota tim teknis segera dipanggil untuk membawa peralatan khusus. Mereka duduk di depan sebuah layar komputer besar yang terhubung dengan perangkat penyimpanan data. Rekaman dari 3 hari terakhir mulai diputar ulang. Semua mata di ruangan itu tertuju pada layar. Awalnya, yang terlihat hanyalah aktivitas biasa di jalanan kampung. Orang-orang berlalu lalang, anak-anak bermain sepeda, dan seorang pedagang es krim lewat sambil membunyikan loncengnya. Sesekali, terlihat Rahmat keluar dari rumah untuk memberi makan ayam atau sekadar duduk di bangku depan. Lalu, terlihat Aminah sedang menyapu halaman dengan Raffi yang berlarian kecil di sampingnya. Hati Andi mencelos melihat wajah istrinya yang terekam dengan begitu jelas. Sosoknya begitu nyata, seakan ia masih ada di depan mata. Namun, setelah waktu bergulir ke siang hari, sosok Aminah tidak lagi terlihat. Tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan ia membawa tas dan keluar dari rumah. Tidak ada adegan ia menyeberang jalan atau menaiki kendaraan. Sampai malam tiba, yang terlihat hanyalah Rahmat yang beberapa kali keluar masuk rumah. Hingga rekaman bergeser ke hari berikutnya, tetap tidak ada tanda-tanda kepergian Aminah. Semua orang di ruangan itu menahan napas.
Fakta ini jelas bertentangan dengan cerita Rahmat yang mengatakan bahwa menantunya pergi dengan membawa pakaian. Inspektur Budi menatap layar dengan tatapan serius, lalu beralih menatap Andi. Mata Andi sudah berkaca-kaca. Ia semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa istrinya di dalam rumah itu. Rahmat, yang ikut hadir dalam pemeriksaan rekaman, berusaha untuk tampak tenang, tetapi raut wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berkata bahwa mungkin Aminah keluar lewat jalan belakang atau mungkin kamera sedang tidak berfungsi pada saat itu. Namun, semua alasan yang ia kemukakan terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Inspektur Budi tidak menanggapi langsung. Ia hanya meminta anggota tim teknis untuk menyalin seluruh rekaman selama 3 hari terakhir untuk dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Bagi Budi, rekaman itu adalah sebuah titik balik yang sangat penting. Ia sadar, kasus ini bukan lagi sekadar laporan orang hilang, melainkan sebuah potensi tindak pidana yang sangat serius. Selesai dari rumah Pak Wibowo, Budi berbicara dengan Andi di luar. Ia menepuk bahu pria muda itu dan mengatakan agar ia tetap tabah. Andi hanya bisa mengangguk dengan wajah murung. Di kepalanya kini muncul berbagai pertanyaan yang menghantuinya. Mengapa ayahnya berbohong? Mengapa Aminah tidak terlihat keluar dari rumah? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah mereka sendiri? Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah meja makan, tempat di mana biasanya ia dan istrinya makan bersama sambil bercanda. Raffi sudah terlelap di pangkuannya. Anak kecil itu tidak tahu bahwa ibunya mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu, di kantor polisi Sleman, Inspektur Budi menulis laporan rinci. Ia mencatat dengan tegas bahwa bukti rekaman CCTV membuktikan bahwa Aminah tidak pernah keluar dari rumah. Ia juga mencatat keterangan yang penuh kejanggalan dari Rahmat. Ia menyadari bahwa langkah selanjutnya yang harus diambil adalah melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah itu. Namun, untuk itu, ia harus mengajukan izin resmi terlebih dahulu. Malam itu juga, Budi menghubungi atasannya, Kompol Arif, dan menjelaskan semua temuan penting yang ia dapatkan. Kompol Arif, yang mendengar laporan itu, langsung menyetujui agar proses hukum dilanjutkan. Ia berkata, kasus ini harus ditangani dengan cepat, karena setiap menit yang terbuang bisa berarti hilangnya bukti penting. Keesokan harinya, suasana di rumah Andi semakin tegang. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya mengapa banyak polisi yang keluar masuk. Ada yang berbisik bahwa Aminah kabur dengan pria lain. Ada pula yang berpendapat bahwa mungkin telah terjadi sesuatu yang lebih parah. Semangat gotong royong yang biasanya terasa hangat di dusun itu kini berganti dengan rasa was-was dan curiga. Namun, banyak juga tetangga yang tetap mendukung Andi. Mereka mengirimkan makanan, menanyakan kabar Raffi, dan menawarkan bantuan apapun yang mereka bisa. Di tengah kegalauan hatinya, dukungan tulus dari para tetangga itu membuat Andi merasa sedikit lebih kuat. Rahmat tetap berusaha untuk bersikap biasa. Ia duduk di kursi depan rumah, menyulut sebatang rokok, dan menatap jalanan yang sepi. Tetapi sorot matanya berbeda. Sesekali, ia melirik ke arah Andi, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Inspektur Budi, yang datang kembali pada sore itu, melihat perubahan kecil dalam bahasa tubuh Rahmat. Budi yakin, orang tua itu sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu, untuk mengungkap sebuah kebenaran, dibutuhkan bukti nyata yang tak terbantahkan. Dan bukti itu
mungkin saja masih tersembunyi di dalam rumah yang kini terasa begitu mencekam. Malam itu, suasana di rumah keluarga Andi terasa begitu berat dan menyesakan. Angin malam yang berembus pelan dari hamparan sawah di belakang rumah membawa aroma tanah basah yang dingin. Di dalam rumah, Raffi sudah tertidur pulas di samping kakeknya, Rahmat. Sementara itu, Andi duduk termenung sendirian di ruang tamu. Cahaya lampu bohlam kuning yang redup menerangi wajahnya yang muram dan penuh kepedihan. Ia memandangi foto pernikahan yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, wajah Aminah tersenyum begitu cerah, mengenakan kebaya putih dan jilbab yang anggun. Sementara dirinya berdiri di sampingnya dengan tatapan mata yang penuh harapan akan masa depan. Andi menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Bayangan istrinya terus menghantui pikirannya, seolah memanggilnya dari tempat yang jauh dan tak terjangkau. Sejak rekaman kamera pengawas menunjukkan bahwa Aminah tidak pernah keluar dari rumah, pikiran Andi semakin kacau. Ia mencoba memutar ulang kejadian-kejadian dalam kepalanya. 3 hari yang lalu, ia masih sempat berbicara dengan Aminah melalui telepon. Ia masih bisa mendengar suara ceria sang istri, meskipun terdengar sedikit lelah. Lalu, tiba-tiba semuanya hilang. Telepon mati, pesan tidak terbaca, dan yang tersisa hanyalah cerita dari ayahnya yang kini terbukti tidak bisa dipercaya. Ia merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan keluarganya terlalu lama. Jika saja ia ada di rumah saat itu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Penyesalan itu menekan hatinya seperti sebuah beban batu yang berat. Inspektur Budi, yang datang kembali pada malam itu, menemukan Andi masih terjaga. Ia duduk di kursi kayu berhadapan dengan Andi, mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa sebuah penyelidikan tidak boleh hanya bergantung pada firasat, tetapi harus berlandaskan pada bukti-bukti yang nyata. Budi menekankan pentingnya kesabaran. Ia meminta Andi untuk tetap kuat demi Raffi, yang masih begitu kecil dan membutuhkan sosok seorang ayah. Kata-kata bijak dari Inspektur Budi itu sedikit menenangkan hati Andi. Meskipun tidak bisa menghapus kegelisahannya, setidaknya ia merasa tidak sendirian. Dalam diam, ia memeluk anaknya yang sedang tidur, berjanji dalam hati akan melakukan apa saja untuk menemukan kebenaran tentang nasib istrinya. Keesokan paginya, saat matahari baru saja terbit, Andi memutuskan untuk pergi ke pasar yang tidak jauh dari rumahnya. Ia ingin mencoba mencari kabar dari orang-orang yang mungkin sempat melihat Aminah. Pasar tradisional itu ramai seperti biasa. Para pedagang sayur sibuk menata dagangan mereka, dan aroma rempah-rempah yang khas bercampur dengan bau ikan asin di udara. Beberapa penjual yang mengenal Andi segera menyapanya dan menanyakan kabar. Mereka merasa heran karena sudah beberapa hari tidak melihat Aminah berbelanja seperti biasanya. Salah seorang ibu pedagang bumbu bahkan berkata bahwa Aminah sempat berjanji akan datang untuk membeli rempah 3 hari yang lalu, tetapi ia tidak pernah muncul. Semua kesaksian kecil itu semakin membuat Andi yakin bahwa istrinya tidak pernah pergi jauh dari rumah. Ketika kembali ke rumah, Andi melihat ayahnya sedang duduk di teras sambil merokok. Rahmat menatap kosong ke jalanan kampung. Wajahnya terlihat kaku dan tanpa ekspresi. Andi ingin sekali bertanya lebih dalam, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ada rasa segan yang bercampur dengan amarah. Ia merasa bingung. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tampak begitu tenang di saat menantunya menghilang tanpa jejak? Rasa curiga di dalam hatinya semakin kuat. Namun, ia memilih untuk diam. Ia tahu bahwa polisi sedang bekerja, dan konfrontasi langsung hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hati,
Ia berdoa agar Inspektur Budi segera menemukan jalan keluar dari misteri ini. Sementara itu, Inspektur Budi kembali ke kantornya dan mengadakan rapat kecil dengan timnya. Mereka membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Semua anggota tim sepakat bahwa kasus ini sudah masuk dalam kategori yang sangat mencurigakan. Bukti rekaman CCTV, keterangan yang penuh kejanggalan dari Rahmat, serta kondisi kamar Aminah yang tidak menunjukkan tanda-tanda kepergian sukarela adalah alasan yang kuat untuk melanjutkan penyelidikan ke tingkat yang lebih dalam. Budi mengusulkan untuk segera mengajukan izin penggeledahan resmi. Ia yakin, hanya dengan cara itulah mereka bisa menemukan jawaban yang mereka cari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh ketegangan. Andi lebih banyak berdiam diri di rumah, menunggu kabar dari polisi. Raffi seringkali bertanya tentang ibunya. Suaranya yang polos membuat hati Andi terasa teriris. Ia hanya bisa menjawab bahwa ibunya sedang pergi sebentar, meskipun hatinya sendiri tidak percaya pada jawaban itu. Malam-malam ia lalui dengan gelisah, dan siang hari dipenuhi dengan rasa cemas. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Sebagian menunjukkan simpati, sementara sebagian lagi hanya menyebarkan dugaan-dugaan liar. Namun, Andi tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah kepastian tentang nasib Aminah. Rahmat tetap berusaha untuk berperilaku normal. Ia memberi makan ayam, menyiapkan dagangan, dan berbicara seadanya dengan para tetangga. Tetapi sorot matanya selalu tampak murung. Kadangkala, ia terlihat termenung lama di halaman belakang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Bagi Andi, sikap ayahnya itu justru menambah kecurigaan. Namun, ia memilih untuk menyimpannya sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Di tengah semua itu, Inspektur Budi terus bekerja tanpa lelah. Ia menyusun laporan yang detail, mengumpulkan semua bukti yang ada, dan mengajukan izin penggeledahan kepada pihak kejaksaan. Ia tahu bahwa langkah ini sangat berisiko, tetapi tanpa penggeledahan, mustahil kasus ini bisa terungkap. Setiap detik sangat berharga, dan ia tidak mau membiarkan jejak-jejak kejahatan semakin hilang di telan waktu. Malam hari sebelum tidur, ia sempat merenung. Wajah Aminah terbayang di kepalanya, sosok seorang ibu muda yang mungkin telah menjadi korban dari sesuatu yang mengerikan. Hatinya bertekad, ia tidak akan berhenti sebelum menemukan kebenaran. Pada akhirnya, kabar baik datang dari kantor polisi. Izin penggeledahan resmi telah disetujui. Inspektur Budi segera menyiapkan timnya untuk bergerak. Rumah Rahmat akan diperiksa secara menyeluruh. Setiap sudut rumah akan diperhatikan dengan teliti. Andi mendengar kabar itu dengan perasaan yang campur aduk antara lega dan takut. Ia tahu, inilah saatnya kebenaran akan semakin mendekat. Meskipun ia sendiri merasa gentar untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. Di dalam hatinya, ia berdoa dengan lirih, semoga Aminah masih hidup. Semoga semua dugaan buruk ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun, sebagian lain dari hatinya tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada sebuah kenyataan yang sangat pahit. Pagi-pagi sekali, ketika embun masih membasahi rerumputan, sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Andi. Beberapa anggota yang berpakaian resmi turun dengan wajah serius. Di tangan Inspektur Budi, tergenggam sebuah surat resmi izin penggeledahan. Andi, yang berdiri di depan rumah, menyambut mereka dengan hati yang berdebar kencang. Rahmat keluar dari pintu depan. Wajahnya pucat pasi ketika melihat jumlah polisi yang hadir. Meskipun ia berusaha untuk tersenyum,
Tangan yang memegang sebatang rokok tampak bergetar hebat. Ia tidak bisa lagi menolak. Surat izin resmi itu dibacakan dengan suara yang lantang, menandakan dimulainya penyelidikan menyeluruh di rumah sederhana itu. Para petugas masuk ke setiap ruangan dengan sangat teliti. Mereka membuka lemari, memeriksa setiap laci, hingga meneliti sudut-sudut lantai yang tersembunyi. Di kamar Aminah, mereka memotret setiap detail. Perhiasan yang tertinggal, dompet dengan kartu identitas di dalamnya, serta pakaian yang masih tersimpan rapi menjadi bukti penting. Inspektur Budi mencatat semuanya dengan saksama. Baginya, semua ini semakin memperkuat dugaan bahwa Aminah tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Sementara itu, Andi berdiri di samping dengan wajah yang dipenuhi rasa sakit. Ia menyaksikan setiap sudut rumahnya yang seolah menyimpan sebuah cerita pahit yang tak terkatakan. Setelah memeriksa kamar, tim bergerak ke dapur. Aroma daging dan bumbu-bumbu masih melekat di udara. Di sudut dapur, terdapat sebuah peralatan besar yang biasa digunakan untuk menggiling daging dan membuat adonan bakso. Petugas memperhatikan mesin itu dengan saksama. Budi meminta agar mesin itu tidak disentuh dulu sebelum diperiksa lebih detail oleh tim forensik. Naluri penyidiknya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Namun, ia tidak mau langsung menyimpulkan. Ia tahu, semuanya harus menunggu hasil pemeriksaan ilmiah. Rahmat, yang duduk di kursi ruang tamu, tampak semakin gelisah. Ia mencoba berbicara, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa menantunya hanya pergi karena marah. Namun, ucapannya terdengar hampa, dan tatapan matanya selalu menghindar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Inspektur Budi tidak menjawab. Ia hanya terus mengawasinya dengan mata yang tajam. Setiap gerak-gerik Rahmat seakan memberikan sinyal bahwa ada sebuah beban berat yang sedang ia sembunyikan. Namun, sampai bukti nyata ditemukan, Budi tetap menahan diri untuk tidak menuduh secara langsung. Di halaman belakang, petugas juga melakukan pemeriksaan. Ada kandang ayam dan kambing, serta sebuah tong besar berisi pakan. Semuanya tampak biasa saja. Namun, seorang anggota tim menemukan sebuah bercak aneh di dekat dinding kamar mandi. Bercak itu tampak seperti sebuah noda yang sudah dicuci berulang kali, tetapi masih meninggalkan bekas samar. Tim forensik segera dipanggil untuk memastikan apakah noda itu adalah bekas darah atau bukan. Andi, yang melihat semua itu, semakin tidak bisa menahan perasaannya. Air matanya menetes tanpa bisa ia bendung. Ia berusaha untuk tetap kuat, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Ia memalingkan wajahnya agar Raffi, yang sedang bermain di teras, tidak melihat kesedihannya. Hari itu, penggeledahan berlangsung sangat lama. Setiap ruangan didokumentasikan, dan setiap benda yang mencurigakan diperiksa. Mesin penggiling daging menjadi perhatian khusus. Tim forensik mengambil sampel kecil dari sela-sela mesin itu. Mereka juga menggunakan cairan khusus di kamar mandi untuk mendeteksi kemungkinan adanya bekas darah yang sudah dicuci. Hasil awal menunjukkan adanya reaksi kimia yang positif. Itu berarti, kemungkinan besar memang pernah ada darah di tempat itu. Inspektur Budi merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Kasus ini semakin mengarah pada dugaan yang sangat serius. Beberapa tetangga mulai berkumpul di depan rumah, berbisik-bisik melihat banyaknya polisi yang keluar masuk. Ada yang bertanya-tanya, ada pula yang menunjukkan rasa simpati. Beberapa ibu-ibu mendekati Andi, menepuk bahunya, dan memberikan kata-kata penghiburan. Mereka mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat demi anaknya.
Dukungan itu membuat Andi merasa sedikit lebih tegar, meskipun hatinya sudah hancur berkeping-keping. Menjelang sore, penggeledahan dihentikan untuk sementara. Semua sampel dan barang bukti yang diambil dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Inspektur Budi berkumpul dengan timnya di ruang tamu. Ia mengatakan bahwa temuan hari ini sangatlah penting. Ada banyak tanda yang mengarah pada dugaan bahwa Aminah tidak pernah meninggalkan rumah. Rahmat kemudian diminta untuk ikut ke kantor polisi guna dimintai keterangan tambahan. Wajahnya semakin pucat, dan langkahnya terasa berat. Namun, ia tidak bisa menolak. Andi hanya bisa menatap dari kejauhan. Hatinya berkecamuk. Ia merasa kebenaran sudah semakin dekat, tetapi ia juga merasa takut akan apa yang akan terungkap. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Rahmat hanya duduk diam di kursi belakang mobil. Tatapannya kosong, dan tangannya terkunci erat di pangkuan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Malam itu, setelah semua petugas pulang, Andi duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa begitu sepi. Hanya suara jangkrik di luar yang menemaninya. Ia menatap foto keluarganya lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada sebuah harapan kecil bahwa kebenaran akan segera terungkap. Tetapi juga ada sebuah ketakutan besar bahwa kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Ia menarik napas panjang, menutup matanya, dan berdoa. Dalam hatinya, ia berkata bahwa apapun yang terjadi, ia akan menerimanya, asalkan misteri ini tidak lagi menyiksanya. Di kantor polisi Sleman malam itu, suasana ruang penyidik terasa begitu tegang. Cahaya lampu neon putih menerangi ruangan yang sederhana itu. Rahmat duduk di sebuah kursi besi, tangannya terikat oleh rasa gelisah, meskipun wajahnya berusaha ditampilkan setenang mungkin. Di hadapannya, duduk Inspektur Budi dengan sorot mata yang tajam. Udara di ruangan itu terasa berat, seakan menunggu sebuah ledakan kecil dari mulut orang tua itu. Budi memulai interogasi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang hubungan Rahmat dengan menantunya. Rahmat menjawab dengan nada datar, mengatakan bahwa hubungan mereka biasa saja. Ia kembali mengulang cerita tentang pertengkaran 3 hari yang lalu. Jawaban itu persis sama dengan yang sudah ia ucapkan sebelumnya. Bagi Budi, pengulangan yang terlalu seragam itu justru menambah kecurigaan. Budi lalu menanyakan lebih rinci. Rahmat sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ia menyebutkan bahwa Aminah membawa sebuah tas hitam dan keluar sekitar sore hari. Namun, ketika ditanya siapa yang melihatnya, ia tidak bisa memberikan nama. Jawaban itu semakin menambah kecurigaan, apalagi Budi sudah memiliki bukti rekaman kamera yang membuktikan tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah pada hari itu. Andi, yang duduk di ruangan berbeda, menatap layar monitor. Ia diperbolehkan untuk melihat proses interogasi dari balik kaca satu arah. Hatinya terasa panas mendengar jawaban ayahnya. Ia ingin sekali berteriak, ingin menuduh, tetapi ia tahu bahwa semua harus melalui proses hukum. Air matanya kembali menetes, bukan hanya karena kehilangan istrinya, tetapi juga karena tidak percaya bahwa ayahnya sendiri bisa menyembunyikan sesuatu sebesar ini. Budi menyadari bahwa Rahmat adalah sosok yang kuat dalam menahan tekanan. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Malam itu, interogasi dihentikan untuk sementara, dan Rahmat dipindahkan ke ruang tahanan. Sementara itu, tim forensik yang membawa sampel dari rumah Andi bekerja keras di laboratorium. Mereka memeriksa noda di kamar mandi, mesin penggiling daging, dan bercak-bercak kecil yang ditemukan di dapur. Proses ini memerlukan waktu,
tetapi Budi yakin bahwa hasilnya akan membuka jalan. Keesokan paginya, Budi kembali memanggil Rahmat untuk interogasi kedua. Kali ini, ia membawa serta beberapa foto hasil penggeledahan, termasuk gambar mesin penggiling daging dan noda samar di kamar mandi. Ia meletakkan foto-foto itu di atas meja dan meminta Rahmat untuk menjelaskannya. Wajah Rahmat menegang. Matanya beralih dengan cepat dari satu foto ke foto yang lain. Ia mencoba berkata bahwa noda itu hanyalah kotoran biasa dan mesin itu memang sering digunakan untuk menggiling daging. Jawaban itu terdengar masuk akal bagi orang awam, tetapi bagi seorang penyidik, itu justru menguatkan dugaan. Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Rahmat lebih dekat. Ia mengatakan bahwa setiap kebohongan pada akhirnya akan terungkap, dan bahwa teknologi modern bisa menunjukkan kebenaran sekecil apapun. Kata-kata itu membuat Rahmat terdiam sejenak. Namun, ia kembali bersikap dingin, seolah yakin tidak ada yang bisa membuktikan kesalahannya. Interogasi berlanjut selama berjam-jam, tetapi tidak ada pengakuan yang keluar dari mulut Rahmat. Malam itu, setelah semua proses selesai, Budi keluar dari kantor dengan langkah yang berat. Ia menatap langit yang gelap. Dalam hati, ia berkata bahwa kasus ini akan menjadi salah satu yang paling sulit sepanjang karirnya. Ia tidak hanya berhadapan dengan hilangnya seorang perempuan, tetapi juga dengan kebohongan yang dibangun dengan rapi oleh seorang pria yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, pada Andi, dan pada Raffi, bahwa ia akan menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa kelam kebenaran itu. Hari ketiga sejak laporan hilangnya Aminah, tim forensik akhirnya membawa kabar awal. Inspektur Budi dipanggil ke laboratorium untuk melihat langsung hasil pemeriksaan sementara. Di ruangan yang penuh dengan peralatan modern itu, para ahli menjelaskan dengan tenang bahwa cairan khusus yang digunakan di kamar mandi menunjukkan reaksi positif terhadap darah manusia yang sengaja dibersihkan. Selain itu, mesin penggiling daging juga menyimpan jejak-jejak kecil yang sangat mencurigakan. Mendengar laporan itu, Budi merasa langkahnya semakin mendekati kebenaran. Sementara itu, di rumah, Andi mencoba menjalani hari-harinya dengan berat. Ia berusaha menenangkan Raffi yang terus-menerus menanyakan ibunya. Bocah kecil itu duduk di lantai dengan mainan mobilnya, sesekali menatap ayahnya dengan mata yang polos. Andi hanya bisa tersenyum pahit, menjawab dengan kata-kata sederhana bahwa ibunya sedang pergi sebentar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hancur. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Aminah. Kabar tentang temuan forensik belum disampaikan kepada Andi secara detail. Inspektur Budi memilih untuk menunggu hasil yang lebih lengkap. Namun, ia mengunjungi rumah Andi pada sore itu untuk memberikan sedikit kepastian. Ia berkata bahwa penyelidikan telah menemukan hal-hal yang penting dan bahwa kebenaran sedang mendekat. Andi hanya bisa mengangguk dengan wajah murung. Di kantor polisi, Rahmat kembali dipanggil untuk pemeriksaan tambahan. Kali ini, wajahnya tampak lebih letih. Lingkar hitam menghiasi matanya, dan rambutnya terlihat berantakan. Namun, ia tetap berusaha mempertahankan cerita lamanya. Inspektur Budi mendengarkan dengan sabar, lalu menunjukkan foto-foto hasil forensik. Ia menjelaskan bahwa noda darah telah terbukti ada di kamar mandi dan bahwa mesin penggiling daging tidak sepenuhnya bersih. Rahmat tampak tertegun sesaat, tetapi kemudian segera menepisnya dengan alasan bahwa noda itu berasal dari hewan yang disembelih. Jawaban itu terdengar logis di permukaan, namun semakin melemahkan posisinya karena penuh dengan kontradiksi. Andi, yang menunggu di luar ruang pemeriksaan, mendengar kabar itu dari seorang anggota polisi.
tubuhnya gemetar, dan hatinya terasa seperti disayat. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa keyakinannya benar bahwa istrinya tidak pernah meninggalkan rumah. Namun, menerima kemungkinan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi jauh lebih menyakitkan. Ia teringat malam-malam terakhir saat ia berbicara dengan Aminah melalui telepon, suara lembut istrinya, tawa kecilnya, dan pesan sederhananya agar ia menjaga kesehatan di tempat kerja. Semua kenangan itu kini terasa seperti sebuah perpisahan terakhir. Para tetangga semakin banyak yang datang pada malam itu. Beberapa ibu-ibu mengajak untuk mengaji bersama di musala, mendoakan keselamatan Aminah. Suasana kampung dipenuhi dengan di balik rasa takut, solidaritas warga tetap kuat. Mereka memberikan makanan, menawarkan bantuan untuk menjaga Raffi, dan menemani Andi yang seringkali duduk sendirian hingga larut malam. Gotong royong yang menjadi ciri khas kampung Jawa terasa begitu jelas, meskipun kini dibayangi oleh sebuah misteri kelam. Rahmat semakin terpojok. Wajahnya tidak lagi setegar sebelumnya. Ia lebih sering menunduk saat diinterogasi. Jawabannya semakin pendek. Budi yang berpengalaman melihat tanda-tanda itu. Ia tahu bahwa benteng pertahanan orang tua itu mulai retak. Namun, ia tetap bersabar, menunggu hasil akhir dari laboratorium. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar yang kuat. Ia menunggu saat yang tepat, ketika bukti ilmiah sudah lengkap dan tidak bisa lagi dibantah. Saat itulah, ia yakin Rahmat tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik cerita palsunya. Malam semakin larut ketika Budi pulang dari kantor. Ia melewati jalanan kampung yang sepi. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Ia menatap langit yang gelap, memikirkan wajah Aminah yang belum juga ditemukan. Dalam benaknya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Jika benar Aminah tidak pernah keluar dari rumah itu, lalu di mana tubuhnya sekarang? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit untuk tidur. Namun, ia tahu bahwa jawabannya akan segera muncul, karena bukti-bukti sudah mulai berbicara. Hari ke-6 sejak laporan hilangnya Aminah, Raffi duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan balok-balok kayu. Ketika seorang tetangga bertanya di mana ibunya, Raffi menjawab dengan lirih, "Ibu lagi bobo." Ucapan sederhana itu membuat bulu kuduk Andi meremang. Inspektur Budi, yang kebetulan berada di rumah saat itu, mencoba menggali lebih jauh. Ia berjongkok di depan Raffi, menatap mata polos anak kecil itu. Dengan suara yang lembut, ia bertanya apakah ibunya sempat mengajaknya pergi. Raffi menggelengkan kepalanya. Ia kembali berkata bahwa ibunya tidur di dalam rumah. Budi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ucapan seorang anak kecil tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum, tetapi seringkali kejujuran anak justru menyimpan petunjuk yang tidak disadari. Kata-kata Raffi semakin menambah keyakinannya bahwa Aminah tidak pernah meninggalkan rumah itu. Andi, yang mendengar percakapan itu, merasa dadanya perih. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia memeluk anaknya erat-erat, seolah ingin melindunginya dari kenyataan pahit yang akan datang. Beberapa tetangga mengaku bahwa pada malam itu, mereka sempat mendengar suara teriakan samar dari arah rumah Rahmat. Namun, mereka tidak yakin karena suara ayam dan kambing juga sering terdengar keras. Kesaksian itu dicatat oleh polisi sebagai tambahan. Perlahan, kepingan-kepingan puzzle mulai terbentuk, meskipun gambaran akhirnya masih samar. Rahmat sendiri semakin tertekan. Ia merasa diawasi setiap saat. Tatapan warga kepadanya telah berubah. Dari rasa hormat menjadi curiga, dari ramah menjadi dingin.
Ia seringkali duduk sendirian di belakang rumah, merokok tanpa henti. Ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Namun, ia tetap memilih untuk diam. Ia yakin, tanpa bukti nyata, polisi tidak akan bisa menjeratnya. Ia tidak menyadari bahwa bukti sedang dikumpulkan dengan sabar dan bahwa tembok kebohongan yang ia bangun sebentar lagi akan runtuh. Pagi-pagi sekali, ketika udara Sleman masih terasa lembab setelah semalaman diguyur hujan, sebuah mobil polisi kembali berhenti di depan rumah Andi, diikuti oleh kendaraan lain yang membawa tim forensik. Warga mulai berdatangan, berdiri di pinggir jalan sambil berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa hari itu akan ada penggeledahan lanjutan. Rahmat dibawa keluar dari ruang tahanan dan ditempatkan di kantor polisi. Tujuannya jelas agar ia tidak bisa menghalangi pemeriksaan di rumahnya. Tim forensik mengenakan pakaian pelindung lengkap. Mereka membawa cairan kimia, alat deteksi, serta kamera dokumentasi. Penggeledahan dimulai dari kamar mandi. Begitu lampu ultraviolet dinyalakan, terlihat bercak-bercak samar yang memantulkan cahaya biru, bukti adanya darah yang telah dibersihkan. Tim mencatat dengan teliti, mengambil sampel, dan memotret setiap sudut. Andi, yang menyaksikan dari jauh, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Setelah itu, tim bergerak ke dapur. Perhatian utama mereka tertuju pada mesin penggiling daging besar di sudut ruangan. Mesin itu tampak bersih, seolah baru saja dicuci. Tetapi, pengalaman membuat Budi yakin bahwa justru disitulah rahasia tersembunyi. Tim forensik membuka bagian-bagian mesin satu persatu. Mereka mengambil sampel dari celah-celah kecil yang sulit dijangkau. Cairan khusus diteteskan, menghasilkan perubahan warna yang mencurigakan. Di halaman belakang, petugas memeriksa tong pakan ayam dan kambing. Mereka mengambil sampel dari isi tong, membungkusnya dalam plastik khusus. Sore harinya, penggeledahan berlanjut ke sebuah gudang kecil di samping rumah. Budi berdiri mengamati setiap langkah, wajahnya semakin serius. Ia tahu, semakin banyak temuan, semakin kuat dugaan bahwa sesuatu yang mengerikan benar-benar terjadi di rumah ini. Menjelang malam, penggeledahan dihentikan. Semua sampel dikumpulkan, diberi label, dan dibawa ke laboratorium pusat. Inspektur Budi mengumumkan kepada timnya bahwa hasil awal sudah cukup kuat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Rahmat, yang masih berada di kantor polisi, diberitahu tentang penggeledahan itu. Wajahnya pucat, dan matanya berputar dengan gelisah. Ia mencoba untuk menyangkal, mengatakan bahwa semua noda itu berasal dari hewan ternak. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan semakin melemahkan posisinya. Budi hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Bukti yang dikumpulkan hari itu bisa menjadi kunci untuk membuka mulut Rahmat yang selama ini tertutup rapat. Keesokan harinya, suasana kantor polisi Sleman dipenuhi dengan ketegangan. Tim forensik mulai memberikan laporan awal. Inspektur Budi masuk ke ruang laboratorium dengan langkah cepat. Di sana, para ahli sudah menunggu dengan wajah yang serius. Mereka menunjukkan sepotong kecil rambut panjang berwarna hitam yang ditemukan menempel di sela-sela mesin penggiling daging. Selain itu, ada pula serpihan-serpihan kecil berwarna pucat yang diduga berasal dari jaringan manusia. Semua temuan itu dimasukkan ke dalam kantong bukti dengan label resmi. Hati Budi berdegup kencang melihatnya. Ia tahu, mereka semakin dekat pada kebenaran yang kelam. Rahmat kembali dipanggil untuk diinterogasi. Ia duduk di kursi dengan wajah yang kaku.
Inspektur Budi meletakkan kantong bukti yang berisi rambut itu di atas meja. Mata Rahmat menatapnya sebentar, lalu berpaling dengan cepat. Budi bertanya, "Apakah Anda tahu dari mana asal rambut ini?" Rahmat menjawab dengan suara berat bahwa itu mungkin rambut hewan yang ikut terbawa saat menggiling daging. Namun, suaranya terdengar goyah. Keesokan paginya, hasil uji laboratorium tahap awal keluar. Para ahli menyatakan bahwa rambut yang ditemukan memang berasal dari manusia, bukan hewan. Serpihan jaringan juga menunjukkan ciri khas yang sama. Meskipun masih menunggu konfirmasi melalui uji DNA, hasil itu sudah cukup kuat untuk mempersempit dugaan. Inspektur Budi merasa lega sekaligus ngeri. Ia tahu, kasus ini akan segera memasuki tahap yang paling menentukan. Di kampung, kabar berhembus semakin kencang. Warga mulai menjauhi rumah Rahmat. Ada yang takut, ada yang marah. Beberapa ibu-ibu menangis ketika membicarakan nasib Aminah. Mereka tidak percaya seorang menantu yang lembut bisa berakhir dengan cara yang seperti itu. Rahmat semakin tertekan. Ia duduk di ruang tahanan dengan wajah kosong. Matanya merah dan tangannya gemetar. Ia tahu bahwa tembok kebohongan yang ia bangun mulai runtuh. Setiap bukti yang muncul semakin menjeratnya. Namun, ia tetap memilih untuk diam. Ia yakin, jika tidak ada pengakuan, masih ada celah untuknya. Namun, ia tidak menyadari bahwa bukti ilmiah jauh lebih kuat dari sekadar kata-kata. Inspektur Budi menatapnya dari balik kaca satu arah dengan sorot mata yang dingin. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Hari berikutnya, suasana kantor polisi Sleman dipenuhi dengan ketegangan yang lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Laboratorium pusat akhirnya mengirimkan hasil uji DNA resmi. Inspektur Budi dipanggil untuk menerima dokumen itu secara langsung. Ia masuk ke dalam ruangan dengan napas yang berdebar. Seorang petugas laboratorium menyerahkan sebuah map coklat tebal yang sudah diberi stempel resmi. Budi membukanya perlahan, membaca halaman demi halaman. Matanya semakin serius. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa rambut dan jaringan yang ditemukan di dalam mesin penggiling daging memang cocok dengan data pembanding yang diambil dari sisir milik Aminah. Tidak ada lagi keraguan, semua bukti ilmiah sudah jelas. Budi segera membawa laporan itu ke ruang rapat. Kompol Arif sudah menunggu bersama beberapa pejabat lainnya. Dengan suara yang tenang namun tegas, Budi memaparkan hasil tersebut. Ia menjelaskan bahwa tidak hanya rambut, tetapi juga serpihan jaringan itu benar-benar milik Aminah. Suasana ruangan menjadi hening. Setiap orang menyadari bahwa dugaan terburuk kini